Megalodon itu hiu purba. Jadi itu hiu purba yang hidup jutaan tahun yang lalu dan bekas-bekasnya ini, terutama bekas gigi ya, ini masih ada di wilayah Surade. Kalau sekarang kita melihat wilayah Surade ini wilayah daratan yang cukup jauh dari laut, tapi dulu itu merupakan laut dan di sana banyak sekali ditemukan fosil gigi megalodon. Oke, sebagai perbandingan megalodon dengan hiu biasa. Kalau gigi great white shark atau hiu besar itu sekitar 3 sentian ya, kayak 3 senti. Sedangkan gigi megalodon ini dia besarnya ini bisa mencapai 16 senti. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode kali ini, kami menampilkan informasi seputar destinasi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi. Perbincangan akan dipandu oleh host Joseph Sugeng Irianto yang akrab saya sapa dengan Kang Joseph. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Kita masih berbincang mengenai destinasi wisata di Jawa Barat. Pada kesempatan ini mengenai Sukabumi. Memang destinasi ini tidak sebeken Bandung dan Priangan, tetapi destinasi Sukabumi sudah membumi sejak 40-an tahun. Bagi warga Jakarta, Bogor, Bandung, mana tidak kenal Taman Lido, Salabintana, Pelabuhan Ratu, dengan Karanghawu, Kamar 308, serta Kue Mochi Sukabumi. Pada kesempatan ini, kami akan mengenal lebih dalam apa yang baru di Sukabumi. Senang berjumpa dengan saya, Joseph Sugeng Irianto, sebagai host. Mengembangkan kepariwisataan tentunya akan sustainable jika dilakukan bersama dengan putra daerah. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang dengan Bapak Hadad Saiful Anwar, yang akrab dipanggil dengan Kang Hadad Himada, selaku guide lokal di Sukabumi, yang siap mengembangkan pariwisata Sukabumi, Jawa Barat, dan tentunya Indonesia. Pandemi COVID-19 sudah akan berakhir dan berganti menjadi endemik. Semua destinasi berlomba untuk menggait wisatawan selain wisatawan Nusantara dan tentunya juga wisatawan mancanegara. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Kang Hadad Himada. Apa kabar Kang? Sampurasun kumaha damang? Rampes, alhamdulillah Dama. Gimana kabar Pak Yongki, Pak Yosef, dan semua pemirsa di sini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kang Hadad, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, izinkan saya mengetahui lebih dulu nih sosok Kang Hadad yang menggeluti pariwisata Sukabumi. Saya itu memang kelahiran Sukabumi ya, dan saya mulai berkecimpung di dunia wisata ini sejak tahun 2017. Namun saya katakanlah tidak bermain di wisata Sukabumi, tapi saya mainnya di luar. Saya kebetulan tour leader Jepang sebetulnya, dan karena COVID, jadi nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa ke Jepang, nggak bisa ke negara lain, dan sejak 2020 saya mulai mengembangkan wisata Sukabumi. Saya mulai menjadi tour guide, ikut sertifikasi tour guide lokal Sukabumi juga, dan ikut sertifikasi tour guide untuk Geopark Celetuh, dan alhamdulillah dapat. Nah dari sana saya mulai melihat ternyata potensi wisata di Sukabumi ini begitu besar, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Mungkin kalau bisa disejajarkan dengan Bali, Bali punya kekhasannya masing-masing, dan begitupun Sukabumi saya melihat punya kekhasan keunikan masing-masing seperti itu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang terus menggeluti
bidang wisata Sukabumi dan juga member dari HPI ya, dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Dan ketika masuk ke HPI ternyata teman-teman tour guide Sukabumi begitu luar biasa untuk mengembangkan Sukabumi ini. Itu mungkin baik Kang. Berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, destinasi Sukabumi. Silakan mungkin Kang Haddad Himada, apa yang bisa diceritakan tentang gambaran Sukabumi, Kang? Baik, Sukabumi ini merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Banyuwangi. Dan karena luasnya, jadi begitu banyak lokasi wisata, terutama alam yang ada di sini. Kalau dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan Kabupaten Sukabumi ini dibagi menjadi lima destinasi ya. Pertama adalah gunung, kemudian rimba, kemudian lautan, pantai, dan sungai. Semuanya dirangkum menjadi Gorilaks begitu. Nah, kalau kita bicara tentang gunung, kita ada Gunung Gede, kemudian kita ada Gunung Salak, Gunung Halimun, dan banyak lagi gunung yang lain. Mungkin kalau sudah tahu Gunung Gede ini terkenal dengan wisata seperti ada penangkaran elang Jawa, kemudian ada suspension bridge, kemudian ada Danau Situgunung, ada PH, Selabintana, dan yang lainnya. Kemudian untuk rimba, kita punya hutan, kita ada Cikepuh. Cikepuh ini terkenal sebagai salah satu hutan yang density-nya masih tinggi begitu, dan di sana masih bisa ditemui banyak hewan-hewan yang langka seperti elang Jawa. Kemudian kita ada lautan. Lautan Sukabumi sangat terkenal sejak dulu seperti Pelabuhan Ratu. Kemudian kita ada Ujung Genteng, ada Cimaja, dan lain sebagainya. Kemudian pantainya juga ya seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga sungai. Untuk sungai kita ini Sukabumi terkenal sebagai salah satu lokasi untuk rafting tingkat dunia. Beberapa tahun yang lalu dilaksanakan lomba rafting, dan itu dilaksanakan di Sukabumi. Kita ada dua sungai besar yang biasa dipakai untuk rafting atau arung jeram. Yang pertama Sungai Citarik dan yang kedua Sungai Citatih ya, Citatih. Nah, kalau Citatih ini merupakan sungai dengan arusnya level kedua, kalau tidak salah kedua. Dan arus dengan level 2 ini lumayan menantang begitu bagi pecinta adrenalin. Ya. Dan semuanya ini membentang dari utara, saya bagi menjadi 3 sih. Utara, tengah, dan selatan. Utaranya seperti Situgunung Suspension Bridge, kemudian Cinumpang, dan lain sebagainya. Kemudian bagian tengah ini seperti Nyalindung. Di Nyalindung ada gua Lalai ya. Kemudian ada berbagai curug, dan di gua yang tadi saya sebutkan itu ditemukan ada kayak fosil kerang ya, fosil kerang, padahal itu jarak dari lautan sekarang itu sangat jauh. Berarti dulunya itu memang lautan. Dan juga wilayah Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan ini seperti Geopark Ciletuh, kemudian Cikaso, kemudian Pelabuhan Ratu, Cisolok juga itu semuanya masuk ke daerah selatan, dan semuanya punya kekhasan masing-masing, dan semuanya ini merupakan wisata alam gitu. Rupanya banyak sekali ya, Kang ya, banyak wisata di Sukabumi. Kang, mungkin bisa diceritakan secara detail ya. Ada satu objek wisata terkenal, salah satunya di sana adalah Cisolok dan Karanghawu, Kang. Mungkin bisa diceritakan, Kang. Kalau Cisolok ini memang terkenalnya karena ada geyser Cisolok. Jadi geyser itu kalau kata kita itu air yang menyembur dari alam begitu, dari bumi. Dan ini lokasinya dekat dengan laut ya. Dan di sini ada dua mata air besar yang airnya itu keluar dari bumi dan sangat panas. Suhunya sekitar 40 sampai 90 derajat. Di sana sangat bagus, dan itu merupakan salah satu lokasi yang legendaris gitu di Sukabumi, karena istilahnya orang Sukabumi siapa sih yang belum pernah ke sana gitu, ke Cipanas. Kalau kita nyebutnya Cipanas ya, kalau istilah terbarunya ini menjadi geyser Cisolok. Dan geyser Cisolok ini sudah legendaris ya, karena dia paketnya itu sepaket dengan pantai Pelabuhan Ratu. Jadi
tidak afdol istilahnya kalau mengunjungi Pelabuhan Ratu kalau tidak mengunjungi Geyser Cisolok. Kalau kita ke sana itu kayak kita berendam di sungai, air panas gitu. Ada belerangnya dan ini dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit terutama penyakit kulit. Itu untuk Geyser Cisolok. Kemudian untuk Karanghau ini merupakan jajaran tebing. Dia tebing yang menjorok ke pantai. Dan karena posisinya tebing, jadi banyak dihantam oleh ombak dan ketika ombak menerjang tebing itu semburannya kemana-mana gitu. Dan di sini juga tebingnya ini banyak sekali lubang yang ketika kemasukan air seperti hau gitu ya, bentuknya seperti hau. Hau itu apa sih? Hau itu kayak perapian gitu ya mungkin ya. Perapian dari batu. Perapian dari batu yang ya kalau di Sunda ini merupakan salah satu kompor tradisional lah ya. Ya. Kompor tradisional dan bentuknya memang seperti hau. Di sebelahnya ini ada bukit. Bukitnya ini di sana ada dua makam yang konon itu merupakan salah satu dua orang ini penyebar Islam di wilayah Sukabumi dan oleh masyarakat sekitar ini dikeramatkan. Dan garis pantai dari Karanghau ini 4 km. Kemudian pantainya pasirnya ini warna hitam namun indah. Kesana ini cocoknya ini kalau menjelang sunset. Walaupun sunsetnya tidak tegak lurus, tapi kita bisa menikmati sunset di sana dengan deburan ombaknya yang khas penajam tebing. Seperti itu kalau Karanghau. Oh dan sekarang Karanghau ini sudah ada pembangunan kemarin dengan adanya tugu yang baru. Kemudian di seberangnya ini ada 8 gazebo yang kalau kita bisa menikmati pemandangan pantai dari gazebo-gazebo tersebut. Wes, menarik juga ya ternyata ya. Ya, Kang, kalau tidak salah nih, Sukabumi itu sangat terkenal di seluruh dunia. Karena apa? Karena punya geopark. Oh Geopark iya, apa sih namanya teh? kalau Ciletuh. Ciletuh ya. Ya, Ciletuh. Nah, bisa diceritakan, Kang? Baik, Geopark ini sebenarnya baru muncul ketika tahun 2018 ya. Sebelum itu orang tidak mengenal bahwa ini adalah sebuah taman bumi atau geopark. Hanya saja banyak sekali penggiat-penggiat wisata di Sukabumi yang mulai melirik dan ketika didaftarkan ke pemerintah ternyata ini merupakan taman bumi atau geopark. Dan alhamdulillah geopark ini diakui oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2018 dan nama lengkapnya ini adalah Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark dan ini mencakup 8 kecamatan dari mulai Surade sampai Cisolok dan kalau kita mau perjalanan ujung ke ujung ini kalau pakai mobil ini bisa makan waktu sekitar 4 jam saking panjangnya. Dan di sini kenapa disebut sebagai geopark ya? Karena di sini merupakan salah satu bukti adanya evolusi bumi. Kemudian di sini juga sebagai bukti bahwa dulu terjadi subduksi. Subduksi itu tabrakan lempeng antara lempeng kita Eurasia dengan lempeng Hindia kalau tidak salah. Dan itu buktinya sampai sekarang masih ada. Kita bisa snorkeling di sana untuk melihat dulu itu pernah ada tabrakan di sana seperti itu. Dan yang menarik dari geopark ini 3 bukti bahwa geopark ini merupakan bagian dari evolusi bumi. Yang pertama adalah adanya amphitheater. Amphitheater ini kayak tebing, namun ini luasnya ini 15 kali 9 km dengan tingginya 300 meter. Amphitheater ini terjadi karena dulu adanya meteor yang jatuh di sana sekitar 65 juta tahun yang lalu dan itu bertepatan dengan punahnya dinosaurus ya. Dan bekas dari meteor ini jadi amphitheater itu kayak mangkok ya. Kayak mangkok ini lebarnya 15 kali 9 km. Dan karena adanya tebing makanya banyak sekali curug atau air terjun yang ada di sini. Di sana itu lebih dari 7 curug yang ada di geopark, makanya geopark ini terkenal dengan curug-curugnya seperti itu. Kemudian selain itu juga karena salah satu faktor penyokong geopark adalah budaya juga. Nah,
di wilayah Cisolok yang merupakan salah satu bagian dari Geopark Ciletuh, ada desa adat ya, desa adat yang sudah ada sejak, kalau menurut mereka sih sudah ada sejak zaman Nabi katanya. Namun mungkin lebih faktual ya, bisa ditanyakan kepada mereka. Dan di sana itu mempertahankan bukti adat istiadat Sundanya ini sejak dulu. Jadi kalau kita ingin melihat Sunda yang zaman dahulu seperti apa, kita bisa ke desa adat tersebut. Desa adat ini ada desa adat Kesepuhan Sinaresmi, kemudian Kesepuhan Ciptagelar, kemudian Kesepuhan Ciptamulia. Pokoknya kalau kita ke sana ini suasananya berbeda sekali, sangat sejuk, sangat tradisional, dan memang kebetulan ada di kaki gunung Halimun ya. Jadi sangat 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 enakan lah kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya begitu. Kemudian Geopark ini karena dia membentang dari Surade sampai Cisolok, termasuk Pelabuhan Ratu juga. Jadi Pelabuhan Ratu itu masuknya ke Geopark juga. Nah, di Pelabuhan Ratu ini karena terkenal dengan bentangan pantainya juga, di sini itu ada Pantai Cimaja. Pantai Cimaja ini merupakan salah satu spot surfing atau selancar tingkat dunia. Kalau lagi musimnya bagus, kalau lagi ombaknya bagus, di sini suka kumpul para peselancar dunia untuk surfing di sini gitu. Dan di sini juga menghasilkan berbagai atlet ya. Salah satunya Kang Dede Suryana yang merupakan juara dunia surfing tingkat dunia. Itu mungkin gambaran singkatnya. Kang, sedikit saja. Kalau akses ke Geopark tadi bagus kan jalannya? Kalau dulu itu sebelum 2018, 2019 lah, itu kalau kita ke Ciletuh itu terkenal kita harus pakai mobil 4x4 ya. Jadi dulu itu harus pakai mobil Land Rover, jajaran seperti itu. Namun setelah kemarin pemerintahan gubernur yang kemarin, Pak Aher, dibangun jalan yang bagus dari mulai Waluran sampai Ciemas, kemudian sampai ke lokasi, sampai ke Ciwaru, dengan jalan yang bagus dan lebar dan mulus pokoknya. Selain itu, yang gebrakan terbesarnya ini, pemerintahan kemarin ini membuka jalan baru, istilahnya membelah gunung begitu ya, membelah gunung dari Ciletuh sampai ke Loji. Dan di sini menariknya, kalau kita perjalanan ke Ciletuh lewat Loji ini, kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa indah. Kenapa? Karena kita berada di jalan, langsung pinggir itu tebingnya ini langsung ke lautan, bukan lautan lagi, ini langsung ke samudra dengan pemandangan laut samudra yang begitu indah, apalagi menjelang sore hari karena di sini ada sunset gitu. Jadi kebayang kalau kita lagi di perjalanan naik mobil begitu, di sebelah kanan kita itu sunset dengan pemandangan laut begitu, sangat indah. Namun di sini juga kita harus hati-hati karena di sini terkenal ada beberapa tanjakan yang sangat curam dan juga panjang, dan juga berkelok-kelok begitu. Kalau istilah Sundanya malitek ya, tanjakan yang malitek dan sudutnya ini sampai 45 derajat. Baik, menarik sekali Kang ya untuk Geopark Ciletuh. Iya. Kang, yang ingin pemirsa tahu juga Kang, di sana tuh ada Ujung Genteng Kang. Oh, iya. Ini sangat terkenal sekali dia di luar Sukabumi, Ujung Genteng Kang. Bisa diceritakan Kang? Baik, Ujung Genteng ini merupakan salah satu pantai yang katanya salah satu pantai terbaik di Jawa Barat. Kenapa? Karena pantai ini mempunyai pantai dengan pasir putih. Kalau Pelabuhan Ratu tadi pasirnya pasir hitam, sedangkan Ujung Genteng ini pantainya pasir putih. Dan bentangan pantainya ini sangat panjang ya, dan juga jadi dari pantai itu tidak langsung ke lautan dalam, namun ada terumbu karangnya dulu. Jadi kita bisa bermain air di terumbu karangnya jauh dari bagian dalamnya. Kemudian di sini juga ada penangkaran penyu ya, ada penangkaran penyu yang sangat terkenal dengan berbagai penyu langkanya. Jadi disebutnya ini Cibuaya ya, di desa Cibuaya, Ujung Genteng. Kalau kita ke sana, kita bisa ikut
apa sih istilahnya, melepaskan tuki atau anak penyu itu biasanya dilaksanakan setiap Sabtu sore. Ya, jadi para wisatawan yang ingin merasakan sensasi melepaskan tuki atau anak penyu bisa ke sana, dan juga selain pelepasan tuki juga apa sih dikasih pemandangan yang sangat luar biasa. Yang saya lihat di bagian Sukabumi yang lain tidak ada pantai seindah di ujung genteng ini, begitu. Baik, baik Kang. Keren sekali ya. Kang, kalau situs megalitik Gunung Padang itu sebenarnya masuk ke Sukabumi atau Cianjur itu, Kang? Kalau Gunung Padang sebetulnya masuknya ke Cianjur. Cuma ya. memang dia itu sangat berdekatan, bahkan mungkin bisa dibilang nempel lah gitu ya. Nempel ke Sukabumi karena berada tepat di perbatasan Sukabumi. Begitu. Iya, ini turis-turis mancanegara terutama nih Kang yang sangat tertarik dengan Gunung Padang. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kang, Gunung Padang? Untuk Gunung Padang ini sebetulnya ini merupakan satu penemuan penemuan yang luar biasa, karena menurut peneliti ini berusia lebih dari 10.000 tahun ya. Dan sebagai gambaran, piramid itu usianya tidak setua itu. Kalau piramid itu kan dibangunnya 2500 sebelum Masehi. Kalau Gunung Padang ini kata peneliti ini dibangun sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Jadi jaraknya ini terpaut sekitar 6500 sebelum dibangunnya Gunung Piramid. Jadi kalau kita ke sana ini memang sekarang yang tersisa hanya sisa-sisa batuan juga, sisa-sisa batuan, tapi kita bisa melihat gambaran dulu kalau peradaban awal bisa jadi ya, peradaban awal di Indonesia itu adanya di sana gitu. Seperti itu. Gitu ya. Bagus juga ya Kang ya di sana ya. Iya. Iya. Baik Kang. Sudah cukup banyak ternyata ya yang disampaikan, tidak terasa. Tapi mungkin ada lagi nggak sih sebetulnya objek wisata unggulan ya di Sukabumi? Di Sukabumi itu terutama di Kecamatan Cikakak, ini masuknya Pelabuhan Ratu, kawasan Pelabuhan Ratu, ada situs megalitikum juga. Pokoknya situs yang sudah berusia ribuan tahun, ini namanya Batu Cengkuk. Kayak tempat peribadahan orang zaman dulu yang mungkin nyembah batu gitulah. Dan di sana itu batunya ini sangat tinggi, bisa 3 meter dan sangat besar. Jadi ini komplek batu semua gitu. Ada batu berdiri besar, ini sekitar 3 meter, dan juga di sana ada batu yang batunya ini sangat besar sampai kayak teras rumah, tapi terbuat dari batu. Punden berundak biasanya. Punden berundak. Itu mungkin kalau zaman dulu mungkin orang beribadah di sana. Juga ada juga batu yang kayak cengkuk itu apa sih? Congklak, tahu nggak congklak? Congklak yang buat mainan itu yang pindah-pindahin ya? Ya, batu besar banget, dan di batu itu ada kayak bulatan-bulatan untuk main congklak gitu. Itu mungkin kayaknya kenapa disebut batu cengkuk, karena di sana ada batu yang seperti congklak. Dan di sana ini masyarakatnya ini masih sangat kuat untuk adat Sundanya, dan kalau tidak salah ini masuk ke Kasepuhan Cipta Gelar. Masyarakatnya ini masuknya ke Kasepuhan Cipta Gelar. Ini di Kecamatan Cisolok, dan jarang banget disentuh oleh turis karena memang aksesnya yang luar biasa ya. Harus mungkin gitu ya. Susah. Tapi memang terbayarkan dengan yang ada di sana. Apalagi bagi seorang arkeolog yang mungkin kalau ke sana ini sangat cocok. Ya. Di wilayah Surade ada Museum Megalodon. Megalodon itu hiu purba. Jadi itu hiu purba yang hidup jutaan tahun yang lalu, dan bekas-bekasnya ini, terutama bekas gigi ya, ini masih ada di wilayah Surade. Kalau sekarang kita melihat wilayah Surade ini wilayah daratan yang cukup jauh dari laut, tapi dulu itu merupakan laut, dan di sana banyak sekali ditemukan fosil gigi megalodon, dan oleh masyarakat sekitar sempat diperjualbelikan, namun sekarang oleh pemerintah dilarang dan dibuatkan museum megalodon. Oke, sebagai perbandingan megalodon dengan hiu biasa. Kalau gigi
gigi Great White Shark atau hiu besar itu sekitar 3 sentian ya, kayak 3 senti. Sedangkan gigi Megalodon ini dia besarnya ini bisa mencapai 16 senti. Dan yang saya baca, ya, Great White Shark itu kan panjangnya sekitar 6 meter ya, 6 meter. Kalau Megalodon ini panjangnya sampai 45 meter. Jadi bisa dibayangkan 10 meter, gede banget ya, panjang banget. Gimana besarnya Megalodon ini. Dan kita bisa melihat sisa tubuh mereka itu di sini, di Sukabumi gitu. Di Kecamatan Surade, tepatnya fosilnya di ya, Kang ya? Fosilnya ya. Ya, di Gunung Sungging di Surade, dan sekarang sama pemerintah sudah dibuatkan museumnya seperti itu. Baik. Terima kasih Kang sudah memberikan paparan informasi yang menarik bagi semua pemirsa podcast Pariwisata Indonesia ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampurasun Kang. Sampurasun Pes. Anda sudah menyimak mengenai informasi destinasi Sukabumi dan sekitarnya. Pada sesi berikutnya, kita akan berbincang mengenai paket wisata di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Terima kasih jika Anda sudah like, share, dan subscribe. Salam Pariwisata Indonesia Maju.